Beberapa hari menjelang kepulangan Hakan Çalhanoğlu ke Turki, keinginan untuk melihat gelandang bernomor punggung 20 milik Christian Chivu itu mengenakan seragam Galatasaray kembali mencuat. Mimpi yang bagaikan alur sinetron panjang ini, menurut media-media Turki, kini semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Setelah menjadi drama berulang musim lalu, Galatasaray kembali melancarkan serangan dan kali ini mengaku siap melakukan pengorbanan yang diperlukan demi membawa pulang sang kapten timnas Turki tersebut. Menurut laporan sosju.com, ada sinyal positif dari pihak Çalhanoğlu yang dilaporkan bersedia memangkas gajinya dari 6,5 juta euro menjadi 5 juta euro. Pelatih Galatasaray, Okan Buruk, juga telah memberikan lampu hijau atas kedatangan bintang Inter Milan itu. Namun demikian, Çalhanoğlu tidak akan meninggalkan Milan dengan harga di bawah 25 juta euro. Angka inilah yang kini menjadi harapan klub Istanbul untuk bisa ditekan melalui peran mediasi Hakan sendiri. Keberhasilan Inter Milan meringkus Scudetto ke-21 jauh sebelum musim berakhir tidak lepas dari kontribusi lini serang mereka yang mencatatkan angka terbaik di seluruh Serie A. Dipimpin oleh Kapten Lautaro Martinez yang saat ini menjadi top skor Liga dengan 17 gol, lini depan Inter di bawah racikan Christian Chivu menunjukkan keunggulan yang sangat jelas dibandingkan tim-tim lain di Italia. Sepanjang 38 laga musim ini, Inter mencetak total 89 gol atau rata-rata 2,34 gol per pertandingan. Angka itu unggul 28 gol dari tim dengan serangan terbaik kedua, yaitu Como yang mengemas 61 gol. Meski Como masih menyisakan satu laga melawan Cremonese. Sebagaimana dicatat oleh Inter.it, torehan 89 gol ini merupakan yang ketiga terbaik dalam sejarah klub. Hanya pada musim 1950-1951 dengan 107 gol dan musim 1949-1950 dengan 99 gol, Inter pernah mencetak lebih banyak gol dalam satu musim liga. Angka 89 ini juga menyamai catatan pada musim 2020-2021 dan 2023-2024, masing-masing di bawah asuhan Antonio Conte dan Simone Inzaghi. Sebuah kebetulan yang menyenangkan, benang merah yang menghubungkan 3 gelar liga terakhir Inter. 3 Scudetto terakhir semuanya hadir dengan angka 89 di kolom gol yang dicetak. Demikian tulis klub di situs resminya. Inter Milan merengkuh Scudetto ke-21 pada pekan ke-35 Serie A sebelum laga terakhir musim digelar. Pencapaian ini memperpanjang tren positif yang sudah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Gelar musim ini menjadi Scudetto ketiga berturut-turut yang diraih dengan selisih minimal 3 pekan sebelum musim berakhir. Secara keseluruhan, ini adalah gelar ke-6 Inter yang diraih dengan margin setidaknya 3 laga tersisa. Catatan itu menjadikan Inter unggul setidaknya 3 gelar lebih banyak dibandingkan tim manapun dalam hal meraih Scudetto dengan sisa laga sebanyak itu, jika dihitung sejak era 1950-an hingga sekarang. Inter juga menutup musim dengan koleksi 89 poin, sekaligus melewati batas 80 poin untuk ke-12 kalinya dalam sejarah klub. Yang menarik, 6 dari 12 pencapaian itu terjadi sejak tahun 2020, menandakan konsistensi luar biasa Inter dalam beberapa tahun terakhir. Semua catatan ini dirangkum oleh Inter.it dalam ulasan statistik mendalam mengenai angka-angka di balik raihan Scudetto ke-21 Il Biscogne. Cedera yang menimpa Stefan de Vrij di menit-menit akhir laga melawan Bologna berpotensi menimbulkan masalah serius bagi Ronald Koeman, pelatih kepala timnas Belanda. Koeman sebelumnya telah menyatakan kepercayaannya kepada bek Inter Milan itu dan berencana memasukkannya dalam daftar pemain yang dipanggil untuk Piala Dunia mendatang. Meski tim medis Inter Milan dan timnas Belanda masih mengevaluasi tingkat keparahan cedera tersebut, keduanya menyimpan optimisme yang hati-hati. Harian Belanda Algemeen Dagblad melaporkan bahwa cedera yang dialami bek tengah berpengalaman itu tidak parah dan pergantiannya dilakukan terutama sebagai langkah pencegahan. Kendati demikian, partisipasinya di Piala Dunia masih belum pasti.
Thomas Aranda, gelandang 18 tahun milik Boca Juniors, tengah mencuri perhatian banyak klub Eropa berkat penampilannya yang mengesankan bersama tim Argentina tersebut. Salah satu klub yang disebut-sebut tengah memantau sang pemain adalah Inter Milan sebagaimana dilaporkan oleh situs El Crack Deportivo. Juan Roman Riquelme, legenda sekaligus presiden Boca Juniors saat ini, sangat menyadari nilai sang pemain. Oleh karena itu, klub telah menetapkan klausul pelepasan yang cukup tinggi untuk melindungi aset muda mereka dari incaran klub-klub Eropa. Setiap tim yang berminat, termasuk Inter Milan, harus menyiapkan dana besar untuk bisa memboyongnya. Klausul pelepasan Aranda ditetapkan sebesar 20 juta dolar Amerika, angka yang dipasang Boca saat pemain tersebut menandatangani kontrak profesional pertamanya. Aranda melakukan debut bersama tim utama pada 28 Januari 2026, masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-1 melawan Estudiantes de La Plata. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 20 pertandingan, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam total 1.168 menit bermain. Fulvio Colovati memberikan penilaiannya terhadap pekan terakhir Serie A yang penuh drama dalam wawancara bersama Harian Republika. Soal kualitas liga secara keseluruhan, Colovati menyoroti kesenjangan yang semakin lebar antara Serie A dan Liga Inggris. Jarak dengan Premier League semakin jauh. Di sana, mereka bermain vertikal, selalu dengan tempo tinggi. Di sini, kita selalu menyalahkan wasit dan membuat drama, tegasnya. Ketika ditanya siapa pemain terbaik musim ini, Colovati tanpa ragu menyebut Federico Di Marco. Di Marco, ia mengingatkan saya pada Aldo Maldera. Bersama Milan saya yang meraih bintang pertama, Maldera mencetak 13 gol dari posisi bek kiri. Adapun tim yang paling membuatnya terkesan secara positif adalah Inter Milan. Ada jurang pemisah antara Inter dengan tim-tim lainnya, terutama dalam hal permainan ofensif, ujarnya. Sementara untuk kategori kekecewaan, Colovati menunjuk Juventus. Juventus, mereka tidak bisa selalu berharap keberuntungan datang di menit-menit akhir, pungkasnya. Mantan kiper Emiliano Viviano memberikan komentarnya atas hasil imbang Inter Milan melawan Bologna di Stadion Dallara dalam tayangan Sport Mediaset. Menurutnya, laga tersebut memang menghibur, namun tidak perlu terlalu jauh diambil kesimpulannya untuk masa depan. Saya tidak percaya laga itu seharusnya memberikan banyak petunjuk. Selain beberapa individu, seperti Andy Diouf yang menurut saya adalah pemain yang sangat bagus, atau konfirmasi Federico Di Marco sebagai pemain terbaik musim ini. Angka-angkanya musim ini benar-benar luar biasa. Tapi bagi tim yang sudah memenangkan Liga dan Coppa Italia, kemarin memang butuh sangat sedikit konfirmasi, ujar Viviano. Ketika ditanya apakah Diouf bisa ditetapkan sebagai pemain sayap kanan tetap di masa depan, Viviano menjawab tegas, itu bukan posisi aslinya, meskipun saya baca Inter mungkin akan mengubah formasi. Masalahnya, Diouf adalah pemain yang diadaptasikan di posisi itu, tapi ia memang benar-benar kuat. Kemudian Viviano beralih peran menjadi layaknya direktur olahraga dan melontarkan 3 rekomendasi transfer untuk Inter. Saya akan mulai dari kiper. Saya akan melakukan segalanya untuk mendatangkan Alisson. Bukan berarti menolak Josep Martinez, tapi jika ingin meningkatkan level, bersama kiper Brasil itu kamu bisa melakukannya. Lalu saya sebut Nico Paz karena ia masih muda dan bermain di posisi yang baru ditemukan Inter, serta memiliki karakteristik yang selama ini kurang dimiliki skuad Nerazzurro. Kemudian Viviano melontarkan 1 nama tak terduga. Saya menyebut nama yang baru terlintas dalam pikiran saya, yaitu Eduardo Camavinga. Ia jarang bermain di Real Madrid. Tampaknya Inter menginginkan pemain serba bisa, dan ini bisa menjadi peluang yang ditawarkan pasar saat ini.